Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya Bu Nurmala silahkan menulis satu saja ayat suci Al-Quran. Nah, upayakan kameranya terlihat pada saat Bu Nurmala sedang menulis. Ditepukan sedikit. Iya, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nurmala. Nah, untuk selanjutnya Bu Nurmala silahkan membuka PPT dari P5 dan PPRA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum belum ini Bu belum ter-share screen PPT-nya Bu. Di share screen dulu Bu. Tolong. Nah, slideshow Bu, slideshow Bu Nurmala. Oke, baik Bu Nurmala. Silakan Bu Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini saya akan mempresentasikan P5 dari saya. Adapun judul tema saya, Bangunlah Jiwa dan Raganya. Topik eksplorasi isi bullying ataupun perundungan. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10. Yang pertama, berkeadaban. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan. Mengambil jalan tengah, berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, dan toleransi. Dimensi dari profil Pancasila yang saya ambil yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada manusia. Yang kedua, akhlak pribadi. Subelemennya berempati kepada orang lain, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua yaitu bergotong royong. Elemennya kepedulian, kolaborasi. Subelemennya tanggap terhadap situasi sosial dan kerjasama. Nilai profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin yang saya ambil yang pertama yaitu berkeadaban ataupun ta'adub. Sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin kesalehan dan berbudi pekerti mulia. Yang kedua toleransi ataupun tasamuh. Sub nilainya menghargai kebersamaan,
Yang ketiga, adil dan konsisten. Subnilainya bertindak proporsional dan teguh dalam pendirian. Alur pengenalan aktivitas. Yang pertama, memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Guru memperkenalkan tema bullying, dampaknya, serta bagaimana cara menangani dan mencegahnya. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka melihat bullying di lingkungan. Kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik yang akan dibahas. Guru menayangkan video tentang masalah bullying. Guru menyiapkan siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan demo. Aksi, merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Guru meminta peserta didik membuat clipping tentang masalah bullying, serta ditempelkan di karton. Mengkampanyekan hasil dari clipping tersebut kepada peserta didik yang lain. Peserta siswa memperlihatkan poster dari hasil kerja kelompok. Peserta didik melakukan demonstrasi di depan kelas tentang bullying. Refleksi, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, apakah clipping yang dibuat peserta didik sudah cocok dengan topik bullying? Yang kedua, jenis bullying apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Yang ketiga, siapa yang paling terkena dampak dari bullying? Tindak lanjut, menyusun langkah strategi untuk perbaikan. Guru melakukan diskusi berkala di kelas tentang bagaimana tujuan menghindari bullying. Cuma hanya ini untuk presentasi saya pada P5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nurmala, untuk berikutnya silahkan membuka PPT dari proposal PTK-nya dan silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proposal PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka pada materi beriman pada hari kiamat dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Latar belakang masalah. Kesimpulan dari latar belakang penelitian ini adalah bahwa UPTD SD Negeri 5 Jangka menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam materi beriman pada hari kiamat yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Hasil belajar siswa masih kurang memuaskan, terlihat dari nilai ulangan harian yang rendah dan pemahaman yang kurang mendalam. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang berfokus pada pemecahan masalah nyata dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi tersebut. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka pada materi beriman pada hari kiamat sebelum penerapan model pembelajaran PBL. Yang kedua, bagaimana penerapan model PBL pada materi beriman pada hari kiamat di UPTD SD Negeri 5 Jangka
Yang ketiga, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka pada materi beriman pada hari kiamat serta penerapan model pembelajaran problem-based learning? Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka pada materi beriman kepada hari kiamat sebelum penerapan model pembelajaran PBL. Yang kedua, untuk menerapkan model pembelajaran PBL dalam pengajaran materi beriman pada hari kiamat di UPTD SD Negeri 5 Jangka. Yang ketiga, untuk menilai peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka pada materi beriman pada hari kiamat setelah penerapan model PBL. Landasan teori. Pengertian daripada hari akhir. Hari akhir adalah percaya dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir, di mana dunia ini akan hancur dan segala sesuatu akan diperhitungkan oleh Allah. Kiamat terbagi 2. Yang pertama kiamat sughra dan yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra merupakan peristiwa yang menandai berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia. Sedangkan kiamat kubra merupakan terjadinya kehancuran total pada seluruh alam semesta dan menggantikan kehidupan duniawi dengan akhirat. Tahapan di akhirat. Yang pertama Yaumul Ba'ats yang disebut dengan hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Yang ketiga Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang keempat Yaumul Mizan, hari penimbangan. Yang kelima Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini juga akan dilakukan dalam bentuk siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 UPTD SD Negeri 5 Jangka. Penelitian ini akan melibatkan siswa-siswa pada kelas tersebut sebagai peserta yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Fokusnya untuk meningkatkan hasil belajar khusus pada materi beriman pada hari kiamat. Teknik pengumpulan data, tes hasil belajar, yaitu melalui pretest. Pretest yang dilakukan sebelum penerapan model PBL untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang materi beriman pada hari kiamat. Yang kedua, post-test. Tes ini dilakukan setelah penerapan model PBL untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis kualitatif. Menganalisis data observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan model PBL dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji atau uji non-parametrik untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan setelah penerapan model PBL untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan. Cuma ini saja presentasi PTK saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurmala. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurmala. Bu Nurmala, ada berapa elemen untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti? 5, Pak. Ada 5 ya, bisa disebutkan? Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah peradaban Islam. Ya, itu ada 6 elemen Bu ya, yang kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Bisa Ibu sebutkan 6 dimensi?
Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Kreatif. Oke. Hmm. Jadi untuk proyek itu kita kembangkan sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa tema yang sudah disediakan untuk kita kembangkan menjadi topik dalam proyek. Delapan, Pak ya. Ada 8, bisa disebutkan 8. Delapan. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Ya. Yang kedua kearifan lokal. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima suara demokrasi. Yang keenam rekayasa dan teknologi. Ya. Yang ketujuh keberkerjaan. Yang kedelapan kewirausahaan. Ya. Ada 8 ya? Ya, Pak. Ada 8. Baik, terima kasih banyak Bu Nurmala. Nah, silakan Bu Nurmala stop recordnya. Nah, jangan lupa Bu Nurmala nanti stop recordnya juga Bu Nurmala. Jangan lupa Bu Nurmala nanti menyematkan rekaman dan juga PPT yang telah Bu Nurmala presentasikan ke